Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannat uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita dalam pembahasan masih bab al-mansubat, ya, al-mansubatul asma, yakni isim-isim yang mansub, ya. Pada bahasan yang sebelumnya kita sudah ketahui bahwasanya al-mansubatul asma ada 12 di dalam kitab Al-Muyassar ini, sebanyak 12. Yang pertama dituliskan maf'ul bih, ya, maf'ul bih, kemudian maf'ul fi, kemudian maf'ul ajli, kemudian maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, al-hal, tamyiz, mustasna, khabaru kana au ihda akhwatiha, kemudian ismu inna au ihda akhwatiha, al-munada dan at-tawabi. Kita sudah mempelajari yang telah lewat, yakni al-maf'ul bih, yakni dia adalah objek, ya. Singkatnya, ringkasnya adalah dia ada objek. Kemudian al-maf'ul fi, dia adalah keterangan waktu atau tempat, maf'ul fi. Kemudian maf'ul ajli, dia adalah sebab terjadinya suatu perbuatan. Maf'ul ajli juga dikatakan dengan af'alul qulub, ya, perbuatan-perbuatan hati, ya. Kemudian af'al mutlak, pada bahasan kali ini kita akan mempelajari maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Ya. Maf'ul mutlak adalah, ya, kita fokusin di sini adalah maf'ul mutlak. Pembahasan maf'ul mutlak ini dan nanti adalah maf'ul ma'ah, kemudian ada hal, kita ringkaskan di pembahasan kitab, ya, kitab Al-Muyassar ini. Tidak terlalu melebar, ya, karena mungkin untuk penjelasan yang detail itu ada di kitab yang di atasnya ini, ya, karena penjelasan yang detail itu tentang mansubatul asma terkait dengan isim-isim yang mansub juga panjang penjelasannya. Dan mudahnya, itu bagusnya di kitab Al-Muyassar ini, ya, penulis meringkasnya agar dapat dipahami oleh para pemula. Ya, apa sih itu maf'ul mutlak, apa maf'ul fi, apa maf'ul bih, apa itu, ya. Dan di sini sangat ringkas karena pembahasan untuk setingkat level di atasnya ini akan ada penjelasan yang detail, maka kita cukupkan di kitab-kitab ini pembahasannya yang simpel. Dan terkait dengan tambahan-tambahan materi atau tambahan-tambahan catatan itu juga untuk menjelaskan atau untuk menyimpulkannya nanti insyaallah taala. Kita baca pada maf'ul mutlak, ya, di sini. Apa itu maf'ul mutlak? Ya, maf'ul al-mutlaqu ismun yudkaru ta'kidan lil fi'li au bayanan li'adadihi au bayanan li nawihi, ya. Al-maf'ul mutlaq isim, dia adalah isim, yudkaru ta'kidan, yang disebut, ya. Isim yang disebut ta'kidan, yang menguatkan, lil fi'li, untuk fi'il, atau menjelaskan bayanan li adadihi, jumlahnya, atau bayanan li nawihi, atau jenis, ya. Jenis apa? Jenis perbuatannya, ya, jenis dari fiilnya. Kita ulangi, maf'ul mutlak adalah isim, ya, dia adalah dari isim. Jadi kalau dia dari isim, bisa jadi dia adalah maf'ul mutlak, ya. Ini ditambahkan, ya, ini kurang mansub, ya, setelah isim ini. Nah,
Maf'ul mutlak ismun mansubun mansubun ya ini pennya kurang ini sih ya. Ini ismun mansubun, ismun ya, mansubun yudkaru ta'kidan lil fi'li au bayanan li adadihi au bayanan li nau'ihi. Isim yang menjelaskan atau yang disebutkan dan menjelaskan lil fi'li untuk fi'il, yakni penguat, menguatkan pada fi'ilnya, kemudian atau menjelaskan pada bilangannya atau menjelaskan pada jenisnya. Maf'ul mutlak dibagi pada 3, yakni pada ta'kid li fi'li, li adadihi, dan li nau'ihi. Yang taukid untuk penguat pada perbuatannya, fi'ilnya, pada contoh dorobtu dorban. Perhatikan kalimatnya, dorobtu dorban. Fi'ilnya mana? Dorob. Ya. Dorobtu fa'ilnya adalah tu, dhamir baris muttasil, yakni fi mahalli rafin fa'il. Ini adalah fa'il berupa dhamir. Fi'il dorobtu sebagai penguat atas perbuatan, penguat fi'ilnya. Biasanya untuk fi'il, penguat fi'ilnya, maka di sini ini adalah masdar ya. Ingat, masdar itu dalam tasrif shorof hitungan yang ketiga. Misalkan doroba yadribu dorban ya, doroba yadribu dorban. Maka untuk maf'ul mutlak itu di sini digunakan masdar dari fi'ilnya ya, masdar dari fi'ilnya. Dan biasanya masdar tersebut dia hurufnya mengikuti ya. Misalnya di sini ada do roba, di sini juga ada do roba ya, borban, dan dia mansub. Ingat ya, pembahasan kita adalah mansub. Maka dorobtu bukan dorobun, dorobtu bukan dorobun, tapi dorban, karena dia adalah maf'ul mutlak, menguatkan, yang menguatkan fiilnya, karena di sini adalah masdar dan mansub, dan hurufnya pun sama. Kemudian yang kedua contohnya, nadhartu nadhran ya, saya telah melihat, benar-benar melihat, saya telah benar-benar melihat. Itu artinya seperti itu terjemahan bahasa Indonesianya ya. Ditakkid ini adalah penguat, untuk menguatkan ya, maksudnya seperti itu. Dorobtu dorban, benar-benar saya telah memukul ya, benar-benar saya telah melihat ya. Nadhron, nadhoro, nadhoro ya, dan ini adalah masdarnya ya. Nadhartu nadhron dan mansub. Akaltu aklan, benar-benar saya telah makan ya. Akala, dan sama ini akala, dan di sini mansub. Kemudian yang kedua, dia bisa menjelaskan bilangannya, seperti pada contoh dorobtu dorbatan, saya telah memukul sebanyak, atau ada kan bilangan, 1 kali dorbatan ya, atau nanti 2 kali, 3 kali, maka di sini dia bentuknya adalah, kalau 2 kali misalkan dorobtu, kalau 2 kali berarti dorbatain, dorbatain ya, sebanyak 2 kali. Misalkan saya telah memukul lebih dari 2 kali, maka dorobtu dorbatin, dorobtu dorbatin
Nah, seperti itu. Dan untuk ini juga dia kan mu'rab ya, mu'rab, dan dia mansub. Mansub di sini dalam hitungan berarti dia menggunakan fathah seperti itu. Wazannya nanti akan dijelaskan. Jadi ketika dia untuk menjelaskan hitungan ya, dinamakan maf'ul mutlaknya li adadihi, maka nanti dia menggunakan wazan fa'latan ya. Dorbatan ini timbangannya atau wazannya, nanti ada penjelasannya di bawah ini. Fa'latan, jadi menggunakan wazan dalam sorofnya fa'latan, atau menggunakan wazan marrah. Marrah namanya wazan marrah. Ya. Kemudian contoh yang kedua, nazartu nazratan. Ya, nazartu nazratan. Wah, saya telah melihat sebanyak satu kali lihat, ya, satu kali melihat. Yang nadrataini ya, sama dua kali melihat. Nadratin ya, berarti banyak melihat. Akaltu aklatan, saya telah makan makan satu kali ya, aklatan ya. Maka dia dinamakan dengan maf'ul mutlak untuk li'adadihi ya. Kemudian yang ketiga, maf'ul mutlak bisa menjelaskan pada jenisnya, yakni tadi pada bayanan, itu menjelaskan pada jenisnya. Jenis dari apa? Jenis dari fiilnya ya. Dan jenis ini dengan syarat, untuk menjelaskan jenisnya nanti dengan syarat, yakni dia mempunyai sifat. Ini sifatnya harus berupa na'at dan man'ut ya. Nanti ada penjelasannya na'at dan man'ut, sifat dan mausuf. Harus mempunyai sifat. Contohnya dorobtu dorban ya. Maka ketika kita hanya menyampaikan dorobtu dorban, maka dia dorban mansub sebagai taukid fi'li. Nah, kalau hanya sampai di sini, taukid lil fi'li, ada penguat dari fi'ilnya. Dorobtu, saya telah memukul, benar-benar memukul. Ketika kita ingin menambahkan namanya sifat, pukulan yang seperti apa? Pukulan yang sangat keras, misalkan dorobtu dorban syadidan, maka di sini dia adalah na'at dari mausufnya, man'utnya, maka di sini dia linauhi ya, linauhi ya, maf'ul mutlak sebagai penguat, penjelas dari nau'nya, dari jenisnya. Syaratnya dia adalah mempunyai sifat. Kemudian contoh yang kedua adalah nazartu nazran tawilan ya. Maka di sini telah melihat, saya telah melihat dengan yang lihatan, dengan penglihatan yang terus menerus, tawilan ya, panjang ya. Maka di sini dia mempunyai sifat ya, menjelaskan linau ya, maf'ul mutlak, dan ini adalah sifatnya maf'ul mutlak nazran, maka tawilan sebagai sifat. Akal tu aklan kathiron ya. Akal tu aklan kathiron, saya telah banyak makan banyak ya, saya telah memakan makanan yang banyak. Kathiron sebagai sifat, maka dia mansub juga di sini adalah sebagai sifat daripada aklan. Kesimpulannya adalah maf'ul mutlak ya, dia bisa menguatkan fi'il seperti pada contoh pertama, dan penjelas atau menjelaskan pada bilangan, dan menjelaskan pada jenisnya. Dan jenis nau ini nanti harus ada sifat.
kalau dia menjelaskan dari jenisnya di sini menjelaskan dari jenis fiilnya, maksudnya fiilnya seperti apa, misalkan perbuatannya yang bagaimana, dorban syadidan, sangat keras ya, maka dia sifatnya daripada dorban. Ketentuan maf'ul mutlak ya, kita baca yang pertama. Maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar ya. Masdar kita sudah ketahui ya. Tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak ya. Karena masdar nanti bisa berupa apa? Maf'ul bih ya. Terus nanti bisa tadi apa? Maf'ul li ajli ya. Maka di situ masdar juga bisa berupa maf'ul mutlak juga. Tapi tidak selalu maf'ul mutlak ya, tidak selamanya maf'ul mutlak. Kemudian maf'ul mutlak harus selalu mansub ya. Sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat ya. Jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti ya, ditambah sifat ya, seperti pada contoh ketika tadi, atau diidhofahkan, maka akan berubah menjadi li nau'ihi, yaitu menjelaskan macamnya. Berarti untuk yang apa namanya, untuk yang idhofakan ya, contohnya seperti misalkan torobtu ya, di sini kan dia adalah contohnya dari sifat daripada torban ya, syadidan. Kalau kita ganti dia sebagai mudhof ilaih ya, seperti pada ketentuannya di sini kan sebagai diidhofakan, maka akan berubah menjadi li nau'ihi ya, yaitu menjelaskan macamnya, macam daripada perbuatannya ya, maksudnya. Kita ganti dorobtu dorbal amiri, misalkan seperti itu. Dorobtu dorbal amiri. Dorobtu dorba amiri, maksudnya di sini adalah saya telah memukul ya, dengan pukulan para pemimpin, maksudnya pukulan seorang pemimpin ya, maksudnya di sini adalah pemimpin ini amir sebagai mudhof ilaihinya, dan di sini dia sebagai mudhof juga, dia juga maf'ul mutlaq juga daripada linau nah, karena dia ada idhofahnya, dan al-amiri sebagai mudhofun ilaihi. Beda kan dari yang contoh yang ketiga, maksudnya di sini adalah terjemahnya torobtu torban, pukulan yang sangat keras ya. Maka di sini dia sifat, dan kemudian yang diidhofahkan ya, syaratnya dia linauihi, maka diidhofahkan, maka di sini ada dorobtu dorbal amiri ya. Seperti dorobtul dorbal amiri, pukulan seorang pemimpin ya. Maka mudhof ilaihinya adalah al amiri, seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk membuat maf'ul mutlaq li adadihi, maka samakan saja dengan wazan fa'latan ya. Fa'latan ini wazan yang hitungan. Fa'latan hitungan satu kali, kemudian nanti adalah fa'latani 2 kali, fa'latun ya, maksudnya nanti ada itu lebih dari 2 kali. Kesimpulannya di sini dia maf'ul mutlaq terdiri dari bisa taukid lil fi'li ya, dia hanya mempunyai masdar daripada penguat fi'ilnya, kemudian li adadihi untuk menjelaskan hitungannya, bilangannya daripada fi'il atau perbuatannya, kemudian bisa menjelaskan untuk jenisnya, jenis dari perbuatan itu, dan jenis ini nanti bisa berupa mempunyai sifat dan mempunyai mudhofun ilaihi atau diidhofahkan. Kesimpulannya seperti itu untuk maf'ul mutlaq. Kemudian kita pada definisi masdar. Kita baca definisi masdar ya.
Masdar bisa lafzi dan maknawi. Apa? Masdar adalah dalam tasrifan hitungan ketiga. Misalkan darabtu daraba yadribu dorban. Dorban sebagai masdar. Bisa berubah lafziyun dan maknawiyun. Lafziyun contohnya jalastu julusan. Lafadznya itu sama seperti fiilnya. Seperti qumtu qiyaman, ya. Qoma yaqumu qauman. Misalkan di sini qiyamun. Maka di sini dia huruf lafadznya sama seperti fiilnya. Dan maknawi lafadznya tidak sama, temu maknanya sama seperti jalastu qu'udan, qa'ada yaq'udu qu'udan. Sama maknanya seperti duduk dan duduk. Jalastu qu'udan, saya benar-benar duduk. Qumtu wuqufan. Qumtu sama qumtu qiyam. Wukuf juga berdiri, qiyam. Maka dia secara makna dia sama, tapi secara lafaz tidak, ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian kita masuk pada pembahasan al-maf'ul ma'ah. Jadi pembahasan yang ke-5, ya. Yang pertama adalah maf'ul bi, ya, kita sudah pelajari yang terlewat. Kemudian maf'ul fi, kemudian maf'ul ajli, kemudian maf'ul mutlak, ya. Kemudian maf'ul ma'ah yang ke-5. Apa itu maf'ul ma'ah? Di sini definisinya kita baca, yakni al-maf'ul ma'ah ismun waqa'a ba'dal wawil lati bima'na ma'a liyadulla ala syai'in hasala bimusahabatihi, ya. Al-maf'ul ma'ah yakni isim, kita tambahkan juga isim mansub, ya. Maksudnya di sini adalah pembahasan maf'ul, isim yang mansub. Mansub. Waqa'a yang terletak ba'dal wawil lati, maksudnya setelah wawu. Wawu di sini adalah namanya wawu al-ma'iyah. Wawu al-ma'iyah namanya wawu ma'ah. Ba'dal wawil lati yang bimakna atau dimaknakan ma'a atau membersamai atau musahabah, liyadulla untuk menunjukkan, ya, atas ala syai'in atas sesuatu, pada sesuatu hasala yang terjadi bimusahabatihi kebersamaannya. Kebersamaannya siapa? Kebersamaannya nanti ada namanya adalah yang dia sebagai pelakunya, ya, yang musyarikah, nanti namanya itu musyarikah. Dan maf'ul ma'ah ini nanti tidak harus berupa musyarikah, maksudnya perbuatan daripada fiilnya tidak harus bisa melakukan perbuatan. Setelah maf'ul ma'ah dia tidak harus berupa atau tidak harus berserikat pada perbuatannya. Contoh, ya, kita ulangi al-maf'ul ma'ah yakni isim mansubun yang terletak setelah wawul ma'iyah yang dimaknakan sebagai ma'a atau membersamai atau kebersamaannya, liyadula untuk menunjukkan atas sesuatu yang terjadi pada kebersamaannya. Misal, ya, kesimpulannya adalah mau maaf adalah mau ma'ah adalah dalam arti satu kesatuan yang melakukan, tetapi dalam waktu bersamaan, namun tidak berserikat pada pekerjaannya. Maksudnya yang melakukan tidak berserikat pada setelah wawul ma'ah. Contoh yang benar, ya. Misal saro aliyun wan naharo, ya. Ali,
ya, berjalan. Wan nahro di sini kita terjemahkan saro Ali, ya, berjalan. Wan nahro bersama. Wan nahar di sini, nahar kan sungai, ya, bersama sungai. Apa sungai di sini melakukan pekerjaan bersama Ali dalam hal berjalan? Tidak. Maka di sini yang ma'ul ma'ah di sini adalah wawul ma'iyah. Dan setelah wawul ma'iyah di sini adalah mansub. Nah, ini fokusnya di sini. Wawul ma'iyah di sini adalah mansub. Karena di sini Ali melakukan pekerjaan berjalan. Namun pada an-nahar dia tidak berserikat pada pekerjaannya, tidak melakukan pekerjaan berjalan. Yang berjalan adalah Ali. Maka di sini adalah waul ma'iyah. Dan dia harus mansub, harus mansub. Kemudian kita baca pada contoh yang kedua. Sirtu wal jabala, ya. Saya berjalan wal jabala, ya, bersama gunung. Dan gunung ini tidak melakukan perjalanan seperti halnya tu, ya. Fa'ilnya adalah tu, saya. Maka di sini wal jabala dia adalah mansub. Dan waw di sini adalah waul ma'ah. Saya berjalan bersama dengan gunung. Maksudnya pada dalam kerja bersamaan waktu tersebut, dalam tempo tersebut, dia berjalan. Namun pekerjaan berjalan tersebut tidak dilakukan juga oleh gunung. Ya. Maka di sini adalah waul ma'ah. Kemudian contoh yang ketiga, Saro Ahmadu wasyari'al jadida. Ya, Ahmad berjalan wasyari'al jadid, pada jalan yang baru, ya. Wasyari'a di sini dia mansub, ya. Dan waw di sini adalah waul ma'ah. Syari'al jadid di sini adalah nanti adalah fi mahali nasbin. Karena syari'ah tidak melakukan perjalanan seperti halnya Ahmad, ya. Kemudian contoh yang keempat, Ja'a abi, telah datang ayahku, wa guru basyamsi, pada bersama tenggelamnya matahari, bersama tenggelamnya matahari. Karena di sini adalah waul ma'iyah, dan guruba di sini adalah mansub, tanda harokatnya adalah fathah. Karena guruba tidak melakukan juga kedatangan seperti ayahku, maksudnya dalam hal perbuatannya, ya. Namun pada saat itu, ya, ketika Abi datang bersamaan ghuruba syamsi, artinya tenggelamnya matahari, bersama tenggelamnya matahari. Namun, ya, di sini ada catatan, kita kasih catatan, ya. Bolehnya setelah waul ma'ah ini nanti bolehnya dia mansub, dan boleh juga dia nanti marfu, ya. Kalau sama-sama melakukan, ya, pada pekerjaannya, hakikatnya bisa melakukan pada pekerjaannya, seperti misalkan zahaba misalkan, ya, Muhammadun wa Zaidan, ya.
telah pergi Muhammad bersama Zaidan, bersama Zaid. Ya. Zaid di sini bisa melakukan pada pekerjaan fiilnya, sedangkan Muhammad juga bisa melakukan pada fiilnya. Namun tidak harus bersama, tidak harus bersikat pada perbuatannya. Ya. Dan di sini Zaid bisa nanti keadaannya Zaid di sini bisa nanti kita kasih catatan Zaidun. Ya. Ya. Zahaba Muhammadun wa Zaidun. Namun kembali lagi ketika kita akan dan di sini dia bukan waul ma'ah, ya. Nanti ada waul atof namanya. Ketika kita mengatakan di sini waul ma'ah, maka harus di sini mansub dan dia tidak bisa bersikat pada pekerjaannya. Ya. Kita baca catatan di sini. Catatan dari penulis. Perbedaan waul atof dan waul ma'ah ya ialah kalau sekiranya tepat dijadikan waul atof, maka jadikanlah waul atof seperti dalam contoh sarong aliyun wa ahmadu, ya seperti tadi yang kita contohkan. Maka dia di sini juga marfu, maksudnya dia atofkan kepada Muhammadun. Maka bukan mansub, bukan fathah ya. Kemudian wawu ma'iyah selalu mansub, sedangkan wawu atof tergantung pada atof maktufnya. Yang maktuf, yang atof yang ini ada maktuf alaih, yakni yang wawu atof maktufnya dan maktuf alaih pada Muhammadun, atofnya adalah Zaidun. Pelaku pada wawu atof terdiri dari dua belah pihak, sedangkan pelaku dari wawu ma'iyah hanya satu pihak, seperti contoh pada yang tadi sarong aliyun, pelakunya aliyun berjalan, sedangkan nahro tidak bisa melakukan pekerjaan bersama Ali, hanya dia membersamai pada waktu Ali melakukan pekerjaan berjalan. Ringkasnya seperti itu ya. Thayyib. Kemudian pembahasan al-hal ya. Al-hal ini mungkin untuk pertemuan berikutnya ya, untuk pembahasan berikutnya, karena hal ini nanti ada definisinya juga untuk kita tambahkan catatan, termasuk di dalamnya nanti memungkinkan untuk memasukkan pembahasan waul atof juga ya, ada pada definisinya. Naam, barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.